Di jantung kota kecil, di tengah-tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, terdapat sebuah pasar tradisional yang menjadi jantung ekonomi masyarakat setempat. Pasar ini bukan hanya tempat berbelanja, tetapi juga pusat aktivitas sosial, di mana penduduk berkumpul bertukar cerita dan merasakan denyut nadi kehidupan kota mereka. Di pasar inilah, persaingan sengit antara dua penjual sayur telah menciptakan ketegangan yang terasa, mempengaruhi setiap sudut pasar. Di salah satu ujung pasar, terdapat kios milik Pak Jaya. Kios ini dikenal dengan kualitas sayurannya yang luar biasa segar dan harga yang kompetitif. Setiap pagi, Pak Jaya, seorang pria parubaya dengan wajah ramah dan senyum hangat, membuka kiosnya dengan penuh semangat. Sayuran yang dipajangnya selalu tampak berkilau, mulai dari tomat yang merah cerah, selada hijau yang segar, hingga wortel yang oranye menggiurkan. Dia percaya pada kualitas dan kesegaran produk yang dia tawarkan, dan pelanggan setia seringkali berdatangan untuk membeli sayurannya. Pak Jaya bukan hanya seorang penjual sayur, tetapi juga seorang pilar dalam komunitas. Ia dikenal karena sikapnya yang membantu dan kepeduliannya terhadap pelanggan. Ia ingat nama-nama pelanggan dan seringkali bertanya tentang keluarga mereka, membuat suasana di kiosnya menjadi lebih dari sekedar tempat belanja. Pengalaman dan dedikasinya telah menjadikannya salah satu penjual sayur yang paling dihormati di pasar. Di sisi lain pasar, tepat di seberang kios Pak Jaya, berdiri kios milik Pak Arif. Kios ini berbeda dari yang lainnya, dengan banner besar yang mencolok bertuliskan sayuran organik terbaik. Pak Arif menawarkan berbagai jenis sayuran organik yang terkenal dengan kualitas dan manfaat kesehatan yang diunggulkan. Meskipun harga yang ditawarkan sedikit lebih tinggi, banyak pelanggan yang rela mengeluarkan uang lebih demi mendapatkan sayuran organik. Pak Arif, seorang pria yang lebih muda dibandingkan Pak Jaya, dikenal dengan aura yang karismatik dan kemampuan untuk menjual produk dengan percaya diri. Setiap pagi, Pak Arif memulai hari dengan memastikan bahwa sayurannya terjaga kebersihannya dan ditata dengan rapi. Ia seringkali melakukan promosi dengan memberikan sampel gratis kepada pelanggan yang lewat, memperkenalkan mereka pada keunggulan produk organiknya. Meskipun cara ini memerlukan biaya tambahan, Pak Arif percaya bahwa ini adalah investasi untuk membangun loyalitas pelanggan. Persaingan antara Pak Jaya dan Pak Arif sudah berlangsung cukup lama. Kedua penjual ini awalnya memulai usaha mereka secara terpisah, tetapi seiring waktu mereka mendapati bahwa pasar mereka semakin ramai dan persaingan semakin ketat. Tak pelak lagi, semakin hari persaingan di antara mereka semakin intens. Para pelanggan yang dulu setia pada Pak Jaya kini mulai mencoba produk dari kios Pak Arif. Sementara pelanggan yang biasa membeli dari Pak Arif juga tidak jarang mampir ke kios Pak Jaya. Di tengah-tengah persaingan ini, suasana pasar tetap penuh dengan aktivitas. Suara tawar-menawar, tawa anak-anak yang bermain, dan aroma segar dari sayuran menciptakan pengalaman pasar yang hidup dan berwarna. Namun di balik kehangatan pasar ini, ada ketegangan yang semakin terasa, terutama antara Pak Jaya dan Pak Arif. Meskipun keduanya berusaha untuk bersaing dengan cara yang sehat, persaingan ini juga mulai memunculkan ketegangan. Kios Pak Jaya yang sebelumnya selalu ramai, kini mulai tampak lebih sepi. Pak Jaya memperhatikan penurunan jumlah pelanggan dan mulai merasa khawatir. Di sisi lain, Pak Arif yang tampak semakin mendapatkan pelanggan baru, mulai merasakan tekanan dari persaingan yang semakin ketat. Di pasar yang penuh kehidupan ini, ketegangan yang ada di antara kedua penjual sayur mulai menyebar ke seluruh pasar. Para pelanggan yang biasanya datang untuk berbelanja dengan senang hati, kini mulai merasakan ketidaknyamanan yang tak terucapkan. Suasana pasar yang sebelumnya ceria kini mulai dipengaruhi oleh ketegangan yang dirasakan di antara kedua kios tersebut. Pak Jaya, yang dikenal sebagai orang yang tenang dan sabar, mulai merasa ada sesuatu yang salah. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mengganggu bisnisnya. Meskipun ia tidak dapat memecahkan misteri di balik penurunan penjualannya, ia seringkali melihat Pak Arif dari jauh, berdiri di kiosnya dengan sikap percaya diri yang tampaknya semakin menonjol. Meskipun Pak Jaya tidak pernah mengungkapkan rasa curiganya, dia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar persaingan bisnis. Sementara itu Pak Arif tampak semakin optimis dan bersemangat. Dia terus berusaha meningkatkan kualitas dan keberagaman produk yang ditawarkannya. Meskipun dia berusaha untuk tidak menunjukkan kegembiraannya secara berlebihan, dia tidak bisa menutup kenyataan bahwa persaingan ini memberikan dorongan tambahan untuk usahanya. Namun di dalam dirinya, Pak Arif juga merasakan tekanan
Dia sadar bahwa persaingan ini bukan hal yang mudah dan ada kemungkinan resiko yang harus dihadapi. Pasar tradisional yang dulunya merupakan tempat beraktivitas dengan penuh keceriaan, kini menjadi latar belakang dari sebuah cerita yang kelam, penuh misteri dan ketegangan. Persaingan antara Pak Jaya dan Pak Arif yang awalnya tampak sederhana, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan lebih gelap, mengerikan. Matahari baru saja terbit, menyebarkan cahaya lembut ke seluruh pasar tradisional yang terletak di jantung kota kecil. Di tengah-tengah keramaian pagi, Pak Jaya seperti biasa tiba lebih awal di kiosnya. Namun hal itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang aneh dan menakutkan di hawa udara. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding meskipun ia belum tahu apa penyebabnya. Dengan langkah penuh semangat, Pak Jaya membuka pintu kiosnya dan melihat ke dalam. Apa yang disambutnya adalah pemandangan yang sangat mengejutkan dan mengerikan. Sayuran yang sebelumnya segar dan berkilau kini tampak busuk dan terabaikan. Tomat yang biasanya merah cerah kini berwarna coklat kusam. Selada yang biasanya hijau bersih kini menjadi kuning dan layu. Dan wortel yang biasanya keras kini lembek dan berjamur. Belatung dan ulat tampak merayap di atas sayuran, menjadikannya tampak seperti sesuatu dari mimpi buruk. Padahal itu sayur baru disetok dari sore sebelum kios ditutup. Rasa mual segera menyerbu Pak Jaya. Ia berjalan mendekati sayurannya, mencoba mengusir ulat-ulat kecil yang merayap di atas tomat-tomat busuk. Dengan tangan gemetar, ia meraba-raba sayuran yang sudah sangat busuk. Bau busuk yang menyengat hampir membuatnya muntah. Di luar kios, beberapa pelanggan yang datang untuk berbelanja mulai memperhatikan kondisi kios Pak Jaya. Mata mereka penuh dengan kekhawatiran dan jijik. Beberapa dari mereka membuang muka dan menghindar, sementara yang lainnya dengan cepat bergegas pergi, meninggalkan kios Pak Jaya yang kosong dan sunyi. Pak Jaya mencoba untuk tetap tenang, meskipun dalam hatinya rasa panik mulai menggebu. Dia segera memanggil seorang pekerja untuk membantunya membersihkan sayuran yang sudah busuk dan menggantinya dengan stok segar dari gudang. Dia berharap ini hanya masalah sementara. Mungkin terjadi karena kesalahan penyimpanan atau kualitas bahan yang buruk. Namun saat stok baru diletakkan di kios, dia menyadari sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Dalam beberapa jam, sayuran baru juga mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan serupa. Sementara itu, di seberang pasar, Pak Arif tampak semakin sukses. Kiosnya selalu penuh dengan pelanggan yang datang untuk membeli sayuran organik yang ditawarkannya. Senyum ceria dan percaya diri Pak Arif tidak pernah memudar. Dia berjalan dengan penuh keyakinan di antara pelanggan-pelanggannya, berbicara tentang manfaat kesehatan dari sayurannya, dan memberikan sampel kepada mereka. Setiap hari Pak Arif melihat ulasan yang positif, bahkan hampir bintang 5 dari pelanggan baru, dan terus menambahkan variasi produk baru untuk menarik lebih banyak pembeli. Pak Arif tidak pernah mengetahui apa yang terjadi di kios Pak Jaya. Bagi Pak Arif, semua itu adalah bagian dari persaingan bisnis yang sehat. Dia percaya bahwa keberhasilannya adalah hasil dari kualitas produk dan pelayanan yang baik, dan tidak pernah berpikir untuk mempertimbangkan faktor lain di luar kompetisi yang wajar. Hari-hari berlalu, dan keadaan di kios Pak Jaya semakin memburuk. Setiap pagi dia terbangun dengan rasa cemas, mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada sayurannya hari ini. Meskipun ia terus mencoba berbagai metode untuk menjaga kebersihan dan kualitas, hasilnya tetap sama. Sayuran selalu rusak, dan belatung serta ulat tampaknya semakin banyak. Penjualan Pak Jaya merosot drastis. Pelanggan yang dulu setia kini enggan membeli dari kiosnya, dan suasana pasar menjadi semakin tegang. Pak Jaya mulai merasa tertekan dan bingung. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang ahli untuk memahami penyebab masalah ini. Ia menghubungi seorang pakar pertanian sesuai teknis yang melakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi sayurannya dan lingkungan di sekitarnya. Hasilnya, pakar tersebut tidak menemukan penyebab yang jelas, hanya merekomendasikan langkah-langkah umum untuk perawatan sayuran. Namun saran-saran tersebut tampaknya tidak memberikan solusi nyata. Dalam waktu yang bersama, keluarga Pak Jaya mulai merasakan dampak dari masalah tersebut. Istri Pak Jaya, Bu Sari, mengkhawatirkan kesehatan suaminya. Pak Jaya tidak hanya stres secara emosional, tetapi juga fisik. Ia tampak lelah dan kehilangan nafsu makan. Bu Sari memutuskan untuk membawa Pak Jaya ke dokter untuk memastikan tidak ada masalah kesehatan yang lebih serius.
dokter memberikan beberapa tes dan memeriksa hasilnya. Tetapi semua hasil tes menunjukkan bahwa Pak Jaya dalam keadaan sehat, tidak ada penyakit fisik yang terdeteksi. Keputusasaan mulai menguasai Pak Jaya dan keluarganya. Mereka merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar masalah teknis atau kesehatan. Dalam pencarian solusi, mereka mulai memperhatikan bahwa kejadian ini mungkin lebih dari sekedar kebetulan. Beberapa pelanggan lama mulai berbicara tentang adanya sesuatu yang tidak wajar, dan bahkan spekulasi mengenai kemungkinan tindakan sabotase. Pak Jaya yang awalnya skeptis terhadap ide-ide seperti itu, mulai membuka pikirannya untuk kemungkinan bahwa ada sesuatu yang lebih gelap yang terjadi di balik layar. Ia merenungkan siapa yang mungkin memiliki alasan untuk merusak usahanya. Tanpa sadar, pikirannya mulai mengarah pada pesaing terdekatnya, yakni Pak Arif. Meskipun ia merasa enggan untuk berpikir jahat tentang seseorang, situasi yang semakin memburuk memaksa Pak Jaya untuk mempertimbangkan semua kemungkinan. Dengan perasaan campur aduk antara kekhawatiran dan rasa marah, Pak Jaya mulai menyelidiki lebih dalam. Ia mulai memperhatikan setiap detail kecil di sekitarnya, berharap menemukan petunjuk atau tanda-tanda yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat itu, dia tidak tahu bahwa kegelapan yang mengancamnya lebih dalam, lebih mengerikan daripada yang bisa dia bayangkan. Bagi Pak Jaya, hari-hari berlalu dengan lambat. Setiap pagi dia mengunjungi kiosnya dengan harapan bahwa hari ini akan membawa perubahan. Namun harapan itu selalu pupus ketika dia melihat sayuran yang membusuk dan penjualan yang terus menurun. Selain itu, sebuah kegelisahan baru muncul yang semakin menambah beban pikirannya. Semua dimulai dengan rasa gatal yang tiba-tiba muncul di seluruh tubuh Pak Jaya. Awalnya, ia menganggapnya sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak biasa. Mungkin alergi atau iritasi kulit, pikirnya. Namun gatal itu semakin menyebar, membuatnya merasa tidak nyaman. Bahkan saat dia tidur, kaki, tangan, dan punggungnya menjadi tempat yang paling parah terkena gatal. Kulitnya tampak merah dan bengkak, serta kadang-kadang disertai dengan ruam yang mengerikan. Pak Jaya mencoba berbagai obat yang dijual bebas di apotik, tetapi tidak ada yang memberikan hasil yang memuaskan. Gatalnya tidak kunjung reda, dan tampaknya semakin parah dari hari ke hari. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut, dengan harapan mendapatkan penjelasan yang jelas. Ia berkonsultasi dengan dokter umum di klinik lokal. Dokter memeriksa kulit Pak Jaya dan melakukan beberapa tes. Setelah hasil tes keluar, dokter memberikan diagnosis awal berupa dermatitis kontak. Ini mungkin disebabkan oleh bahan kimia yang bersentuhan dengan kulit Anda, Pak, kata dokter, sambil meresepkan beberapa krim anti-inflamasi dan antihistamin. Pak Jaya mengikuti petunjuk dokter dengan cermat, mengoleskan krim dan mengkonsumsi obat sesuai resep. Namun meskipun melakukan semua yang disarankan, tidak ada perubahan signifikan yang terjadi. Rasa gatal tetap ada, bahkan kadang-kadang terasa semakin buruk. Kulit Pak Jaya mulai menunjukkan tanda-tanda infeksi sekunder, seperti kemerahan yang meradang dan benjolan kecil yang berisi nanah. Sangat menjijikan. Merasa semakin frustasi, Pak Jaya memutuskan untuk mencari pendapat kedua. Ia mengunjungi spesialis dermatologi yang lebih berpengalaman. Dokter spesialis tersebut melakukan pemeriksaan lebih mendalam dan melakukan beberapa tes tambahan. Setelah beberapa hari menunggu hasil, diagnosis yang diberikan tidak jauh berbeda. Kemungkinan ini adalah kasus dermatitis kronis, kata dokter spesialis. Tetapi kami akan melakukan uji PET untuk memastikan jika ada alergen tertentu yang menyebabkan masalah ini, Pak. Pak Jaya pun menjalaninya, di mana beberapa bahan kimia diterapkan pada kulitnya untuk melihat reaksi alergi. Tes ini berlangsung selama beberapa hari, dan Pak Jaya harus kembali ke klinik untuk pemeriksaan lanjutan. Hasil akhirnya tetap menunjukkan bahwa tidak ada reaksi alergi yang signifikan terhadap bahan kimia yang diuji. Ini membuat dokter semakin bingung, karena tidak ada penyebab yang jelas untuk kondisi kulit Pak Jaya. Rasa putus asa semakin mendalam ketika Pak Jaya merasa bahwa kondisi kulitnya semakin memburuk dan tidak ada dokter yang dapat memberikan jawaban memuaskan. Selain itu, dampak psikologis dari kondisi ini juga mulai dirasakannya. Kegelisahan dan stres yang berkepanjangan menggerogoti, mempengaruhi kesehatannya secara keseluruhan, dan ia mulai merasa cemas dan tertekan. Di tengah-tengah semua ini, Pak Jaya tidak bisa menahan rasa curiganya yang berkembang.
ia mulai berpikir tentang kemungkinan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar penyakit kulit biasa. Kegelisahan ini diperburuk oleh fakta bahwa masalah di kiosnya tidak kunjung membaik. Ia merasa seolah ada kekuatan tak terlihat yang sedang menyerangnya. Kiriman-kiriman gaib dari dalam dan luar. Setiap kali ia mencoba untuk mencari solusi masalahnya justru semakin parah. Suatu malam, saat terjaga karena gatal yang semakin hebat, Pak Jaya tidak dapat menahan pikirannya untuk berpikir lebih dalam. Ia teringat bahwa penurunan tajam dalam penjualannya dimulai bersamaan dengan munculnya masalah kulit ini. Pikiran akan kemungkinan gangguan gaib atau kekuatan jahat yang bekerja di balik layar menjadi semakin kuat di kepala Pak Jaya. Meskipun dia mencoba untuk menepis pikiran tersebut sebagai hal yang tidak rasional, situasi yang terus-menerus memburuk membuatnya merasa bahwa ada kebenaran dalam dugaan itu. Dalam keadaan tertekan, istri Pak Jaya, Bu Sari, memutuskan untuk mencari bantuan dari sumber yang dianggap lebih tradisional. Bu Sari yang semakin merasa khawatir dengan kondisi suaminya, mulai berbicara dengan beberapa teman dan anggota keluarga tentang kemungkinan solusi alternatif. Salah satu saran yang muncul adalah berkonsultasi dengan seorang orang pintar terkenal di desa mereka. Orang pintar ini dikenal karena kemampuannya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dianggap di luar kemampuan medis konvensional, dan kemampuan yang berhubungan dengan hal gaib. Meskipun Bu Sari awalnya ragu, dia merasa bahwa tidak ada salahnya mencoba jika ada harapan, sekecil apapun. Setelah berdiskusi dengan Pak Jaya dan keluarga lainnya, Bu Sari memutuskan untuk mengunjungi orang pintar tersebut. Mereka mengatur pertemuan dan mengunjungi rumah orang pintar itu yang terletak agak terpencil di pinggiran sebuah kecamatan. Rumah orang pintar itu dikelilingi oleh tanaman obat dan benda-benda yang tampaknya memiliki kekuatan magis, mistis. Dengan penuh harapan dan sedikit rasa takut, Bu Sari bersama anak-anaknya mendatangi orang itu. Orang pintar tersebut, seorang pria tua dengan jenggot panjang dan mata yang tajam, menyambut mereka dengan sikap tenang namun serius. Setelah mendengar penjelasan Bu Sari tentang masalah yang dialami Pak Jaya, orang pintar itu mulai melakukan ritual. Ritual tersebut melibatkan pembacaan mantra dan penggunaan berbagai bahan tradisional seperti media bunga, daun, dan rempah-rempah yang ditempatkan di sekitar ruang ritual. Orang itu langsung membakar dupa yang sudah disiapkan di dalam sebuah gusi tanah liat. Dengan tenang dan penuh konsentrasi, orang itu menerawang hasil dari ritual tersebut. Dalam beberapa saat, suasana menjadi hening dan penuh ketegangan. Orang itu kemudian mulai berbicara, suaranya berat dan penuh dengan makna. Ada kekuatan gelap yang bekerja di sini, katanya. Dan itu jelas bukan sesuatu yang datang dari masalah kesehatan biasa. Dukun menjelaskan bahwa ada energi negatif yang sangat kuat yang mempengaruhi Pak Jaya. Dia mengungkapkan bahwa apa yang terjadi bukanlah akibat dari ketidakseimbangan alami, tetapi hasil dari tindakan jahat, kiriman gaib yang ditujukan untuk merusak usaha dan kesehatan Pak Jaya. Ini adalah santet, ujar dukun itu dengan tegas. Seseorang dengan niat buruk melakukan ritual untuk merusak hidupmu, Pak Jaya. Keluarga Pak Jaya mendengarkan dengan cemas. Bu Sari yang merasa sedikit terkejut bertanya, siapa yang tega melakukan ini? Siapa yang mungkin ingin menyakiti Pak Jaya, suami saya? Dukun itu memandang mereka dengan tatapan serius. Energi yang terdeteksi menunjukkan bahwa pelaku adalah seseorang yang merasa terancam oleh kesuksesanmu. Dalam hal ini, ada satu nama yang sering muncul dalam ritual ini. Pesaingmu di pasar, Arif. Nama Pak Arif seperti petir di siang bolong lagi bagi Bu Sari dan keluarga Pak Jaya. Meskipun mereka tidak pernah secara terbuka menyebutkan kecurigaan mereka terhadap Pak Arif, mendengar nama tersebut dari seorang dukun membuat semua kecurigaan menjadi semakin nyata. Bu Sari merasa hatinya berdebar dan dia melihat ekspresi terkejut di wajah anak-anaknya. Hari itu juga akhirnya dukun tersebut ikut pulang ke rumah untuk melakukan ritual penyembuhan Pak Jaya. Dukun tersebut meminta pada Bu Sari untuk menyiapkan bahan-bahan, yaitu daun kelor yang ditumbuk dicampur dengan lidah buaya. Segera Bu Sari pun menyiapkan bahan-bahan yang diperintah oleh dukun tersebut. Setelah semuanya sudah siap, ritual pun akan segera dilakukan. Mbah Dukun mulai membacakan mantra dengan mulut komat kamit.
Perlahan-lahan dia mengolesi daun kelor dan lidah buaya yang sudah dicampur pada gatal-gatal di seluruh tubuhnya Pak Jaya. Sontak Pak Jaya langsung meronta-ronta kesakitan karena perih yang dirasa dan panas. Sesaat kemudian tiba-tiba Pak Jaya kerasukan dan sosok itu menyerang dukun tersebut hingga pertarungan pun terjadi. Tapi akhirnya dukun dapat melenyapkan sosok itu. Beberapa saat kemudian Pak Jaya sadar setelah pingsan tadi dan diberikan segelas air putih yang sudah didoakan. Dia merasa lebih enteng tubuhnya, namun di perih sekujur tubuh masih terasa. Setelah ritual selesai, ada rasa lega yang menyelimuti keluarga Pak Jaya. Mereka merasa seolah ada beban yang terangkat dari pundak mereka, meskipun mereka tahu bahwa masalah ini belum sepenuhnya selesai. Sementara itu di sisi lain, pasar. Pak Arif tampaknya tidak merasakan dampak dari semua kejadian ini. Kiosnya terus ramai dengan pelanggan baru dan dia menikmati kesuksesan yang semakin meningkat. Namun, dia tidak menyadari bahwa bayangan kegelapan mulai menyelubungi usahanya dan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dapat berbalik menjadi bumerang. Karma itu nyata, Arif. Sementara itu, Pak Jaya kembali berjuang. Meski kulitnya masih tampak merah dan gatal-gatalnya belum sepenuhnya hilang, Pak Jaya mulai merasa ada perbaikan yang lebih positif. Energi dan semangatnya yang tadinya hancur, psikologisnya yang terserang parah, perlahan-lahan kembali. Meskipun demikian, Pak Jaya tahu bahwa jalan menuju kesembuhan penuh masih panjang. Namun tekadnya untuk kembali berdagang dan memperbaiki usahanya tidaklah pudar. Dengan hati yang penuh harapan, Pak Jaya memutuskan untuk membuka kembali kiosnya. Meskipun dia merasa khawatir tentang bagaimana pelanggan akan merespons. Di pagi hari pertama setelah ritual penyembuhan, Pak Jaya berangkat ke pasar lebih awal dari biasanya. Dia melihat kiosnya yang dulu sepi dan kotor kini tampak lebih bersih dan rapih setelah upaya terakhirnya membersihkannya. Meskipun kondisi sawirannya masih belum sepenuhnya segar, dia berusaha keras untuk menyusun dan menatanya sebaik mungkin. Pak Jaya berdiri di depan kiosnya dengan semangat baru. Setiap kali pelanggan yang melewati kiosnya berhenti dan melihat ke arah sayuran yang dijajakan, Pak Jaya menyapa mereka dengan ramah, berharap mendapatkan kembali kepercayaan mereka. Meski ada beberapa pelanggan yang berhati-hati, sedikit demi sedikit, beberapa pelanggan lama mulai kembali. Mereka terlihat skeptis, tetapi tersenyum hangat ketika Pak Jaya menyambut mereka. Di sisi lain, Pak Arif tampak tidak terganggu oleh situasi ini. Kiosnya masih terus ramai dengan pelanggan, dan ia tampak menikmati kesuksesan yang diraihnya. Meskipun Pak Jaya mencoba untuk tidak terlalu mencurigai, ketegangan antara mereka semakin terasa. Jelas Pak Jaya merasa bahwa ada saatnya dia harus berbicara langsung dengan Pak Arif dan mencari klarifikasi, tetapi dia harus berhati-hati untuk tidak membuat situasi semakin rumit. Suatu pagi, saat sedang berbincang dengan salah seorang pedagang yang sudah lama menjadi temannya, Pak Jaya mendapatkan informasi penting. Pedagang tersebut, sebut saja namanya Pak Iwan, bercerita bahwa dia pernah mendengar percakapan antara Pak Arif dan seseorang dukun terkenal. Dalam percakapan itu, Pak Iwan mengungkapkan bahwa Pak Arif terlihat sangat cemas dan frustasi tentang keberhasilan Pak Jaya yang terus meningkat. Pak Arif merasa terancam oleh kesuksesanmu, kata Pak Iwan dengan nada serius. Ia pernah berbicara dengan dukun itu, mencari cara untuk mengatasi pesaingnya. Lalu dukun itu dikenal memiliki kemampuan dalam hal-hal yang tidak lazim, Pak. Informasi ini membuat Pak Jaya merasa hatinya berdegup kencang. Meski sudah ada kecurigaan, dia belum pernah mendapatkan bukti yang konkret tentang hubungan antara Pak Arif dan praktik santet. Sekarang dengan informasi ini, Pak Jaya merasa lebih yakin bahwa ada sesuatu yang lebih jahat di balik itu. Pak Jaya pun mulai menelusuri jejak dukun yang disebutkan oleh Pak Iwan. Dia mengetahui bahwa dukun tersebut, Dukun Rudi, adalah seorang yang memiliki reputasi buruk di kalangan masyarakat. Dukun ini dikenal sering terlibat dalam berbagai praktik ilmu hitam, dan namanya sering disebut dalam kasus-kasus santet dan ilmu hitam yang sangat gelap. Pak Jaya memutuskan untuk mencari Dukun Rudi, dan tanpa dedeng aling-aling, Pak Jaya langsung menanyakannya. Dia berhasil menemukan alamat dukun tersebut di pinggiran desa. Ketika Pak Jaya di rumah Dukun Rudi, suasana terasa suram dan mencekam. Dukun itu dengan tatapan yang penuh dengan misteri menyambut Pak Jaya dengan sikap dingin.
"Selamat datang Pak Jaya," kata Dukun Rudi dengan nada sinis. "Ada yang bisa saya bantu?" Pak Jaya langsung menanyakan hubungannya dengan Pak Arif dan praktik santet yang diduga dilakukan. Dengan ketegangan yang meluap, Pak Jaya menuntut kejelasan. Hampir saja Dukun Rudi itu dipukuli oleh Pak Jaya. Awalnya Dukun Rudi berusaha mengelak, tetapi setelah mendapatkan tekanan, dia akhirnya mengakui keterlibatannya. "Pak Arif datang kepada saya dengan permintaan khusus," ujar Dukun Rudi. "Dia ingin menghilangkan pesaingnya dan memastikan bahwa bisnisnya tetap dominan di pasar. Saya hanya melakukan apa yang diminta." Mendengar pengakuan ini, Pak Jaya merasa campur aduk antara kemarahan dan kelegaan. Akhirnya kebenaran yang selama ini dicari telah terungkap. Pak Arif telah bersekongkol dengan Dukun Rudi untuk merusak usaha dan kesehatannya Pak Jaya. Lalu Pak Jaya kembali ke pasar dengan semangat baru. Sekarang dia memiliki bukti yang kuat tentang niat jahat Pak Arif dan keterlibatan Dukun Rudi. Dengan pengetahuan yang baru diperoleh tentang niat jahat Pak Arif dan keterlibatan Dukun Rudi, Pak Jaya merasa marah dan penuh tekad untuk membalas tindakan yang merugikannya. Dia tahu bahwa meski kebenaran sudah terungkap, dia perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa situasi ini tidak terulang kembali. Lalu Pak Jaya mulai merencanakan langkah balas dendamnya. Dia mengingat kembali ritual-ritual dan perlindungan magis yang pernah dijelaskan oleh dukun sebelumnya. Dengan pengetahuan ini, Pak Jaya mulai mempersiapkan perlindungan magis untuk kiosnya. Dia membeli berbagai bahan yang diperlukan, seperti sesajen-sesajen khusus dan juga jimat-jimat perlindungan. Dengan hati-hati dia menyusun ritual di kiosnya, memasang jimat di setiap sudut dan membakar kemenyan yang berbau menyengat untuk mengusir energi negatif. Setiap kali Pak Jaya melakukan ritual, dia merasa ada energi positif yang mulai mengalir di kiosnya. Meski proses ini memakan waktu dan tenaga, dia merasa yakin bahwa ini adalah langkah penting untuk melindungi dirinya dan usahanya dari serangan lebih lanjut. Dengan perlindungan magis yang sudah terpasang, Pak Jaya merasa lebih siap menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Pak Arif atau pihak lain yang mungkin terlibat. Sementara itu, perubahan yang dilakukan Pak Jaya mulai menunjukkan efeknya. Kios Pak Jaya kembali perlahan-lahan mulai mendapatkan pelanggan yang sebelumnya menjauh. Sayurannya mulai tampak lebih segar dan kualitasnya semakin membaik. Pak Jaya merasa ada perubahan positif di sekelilingnya, dan dia merasa sedikit lega. Namun tidak lama setelah itu, Pak Jaya mulai mendengar berita buruk dari pasar. Pak Arif yang dulu terlihat sangat sukses, kini mengalami kemalangan yang serupa dengan yang pernah dialaminya. Sayuran di kios Pak Arif mulai membusuk dengan cepat, dan ulat yang mengganggu. Pelanggan mulai menjauh dan penjualan Pak Arif merosot tajam. Lebih parah lagi, Pak Arif mulai mengalami gejala penyakit yang mirip dengan yang pernah dialami Pak Jaya. Kulitnya gatal-gatal dan tampak merah sama persis dengan kondisi yang pernah dia alami. Pak Jaya merasa campur aduk antara kepuasan dan kekhawatiran. Di satu sisi, dia merasa bahwa balas dendam yang dia lakukan memberikan efek yang diinginkan. Di sisi lain, dia tidak ingin situasi ini semakin memburuk dan membuat keadaan menjadi lebih buruk untuk semua pihak. Meskipun ada rasa lega melihat musuhnya mengalami kemalangan, Pak Jaya tetap merasa perlu menjaga agar semua ini tidak berlanjut menjadi pertarungan yang lebih. Pak Arif tiba di pasar dan langsung menuju kios Pak Jaya dengan tatapan penuh kebencian melabraknya. "Hei Jaya, kau pikir kau bisa bermain-main dengan nasibku begitu saja?" teriak Pak Arif. Suaranya bergema di antara kios-kios kosong. "Apa yang kau lakukan padaku?" Pak Jaya yang sudah siap dengan perlindungan magisnya berdiri tegak di depannya. "Aku tidak pernah berniat membuatmu menderita," jawab Pak Jaya dengan tegas. "Tapi aku tidak akan membiarkanmu terus-menerus merusak hidupku dan usahaku." Ketegangan antara keduanya semakin memuncak dalam suasana yang penuh emosi. Pak Arif melontarkan kata-kata kasar, tuduhan bahwa Pak Jaya telah menggunakan ilmu hitam untuk menghancurkan usahanya. Pak Jaya membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa Pak Arif lah yang sebenarnya telah mengirimkan santet untuk merusak kehidupannya. Pak Arif lah yang mulai. Pertarungan kata-kata itu berubah menjadi fisik ketika Pak Arif mulai mengancam Pak Jaya
dengan tindakan yang semakin agresif. Para pedagang dan pelanggan yang melihat pertempuran itu merasa ketakutan dan mundur menjauh dari area pertarungan. Sudah. Kalian jangan berkelahi di sini. Selesaikan urusannya dengan baik-baik, kata satpam pasar. Dengan pertarungan yang tidak mencapai kemenangan bagi salah satu pihak, Pak Jaya dan Pak Arif akhirnya saling menatap dengan pemahaman yang baru. Mungkin akhirnya mereka menyadari bahwa persaingan yang terlalu intens telah menyebabkan kerusakan yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Pak Jaya merasa bahwa mungkin sudah saatnya untuk memperbaiki keadaan dan mencoba mengembalikan harmoni di pasar. Dia memutuskan untuk berbicara dengan Pak Arif dan mencari solusi damai. Saat itu mereka berdua tahu bahwa menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih baik adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan keadaan pasar ke normal dan membangun kembali apa yang telah hilang. Setelah pertarungan yang mencekam dan penuh emosi di pasar, Pak Jaya dan Pak Arif terpaksa menghadapi kenyataan pahit dari tindakan mereka. Kedua pria tersebut kini melihat hasil dari kemarahan dan kebencian mereka yang tidak hanya merusak diri mereka sendiri, tetapi juga berdampak buruk pada komunitas mereka, yakni di pasar. Dengan niat untuk mengubah cara pandangnya, Pak Jaya memutuskan untuk mendekati Pak Arif dan mencoba berbicara dari hati ke hati dengan jujur tentang apa yang telah terjadi. Dia mengunjungi kios Pak Arif yang kini kosong dan suram dan berdiri di depan kios yang rusak. "Pak Arif," ujar Pak Jaya dengan nada rendah hati, "kita telah melewati banyak hal yang sulit dan merusak. Saya minta maaf jika ada yang salah dari pihak saya, dan saya harap kita bisa mencari jalan keluar yang lebih baik untuk masa depan." Pak Arif yang juga mengalami penderitaan dan keputusasaan menatap Pak Jaya dengan mata lelah. Dia merasa penyesalan yang mendalam setelah melihat dampak dari tindakannya dan mengalami penderitaan yang sama seperti yang dialami Pak Jaya. "Iya Pak Jaya, saya juga minta maaf," kata Pak Arif dengan suara penuh kesedihan. "Saya terlalu terbawa emosi dan dengki, iri melihat sampean sukses Pak Jaya dan melakukan tindakan yang salah. Saya tidak pernah berpikir bahwa ini akan berdampak sebesar ini. Maafkan saya Pak Jaya." Percakapan antara keduanya tidak hanya membuka jalan untuk permintaan maaf, tetapi juga menjadi awal dari proses pemulihan. Pak Jaya mengusulkan untuk bekerja sama dalam upaya memperbaiki pasar dan membantu mengembalikan kepercayaan pelanggan. Dia menawarkan untuk membagikan sumber daya dan energi, strategi yang bisa membantu mengatasi kerusakan yang telah terjadi. Pak Arif yang merasa telah kehilangan arah dan tidak lagi memiliki semangat untuk berdagang, mulai mempertimbangkan pilihan lain dalam hidupnya. Dia merasakan bahwa dunia dagang tidak lagi cocok untuknya setelah semua yang terjadi. Dengan tekad dan harapan yang baru untuk mencari jalan hidup yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi pribadinya, Pak Arif memutuskan untuk meninggalkan dunia dagang dan mengejar peluang lain yang mungkin lebih berarti baginya. Dan kisah ini pun selesai. Jangan pernah kedukun teman-teman, jangan pernah kedukun. Lihat kisah Pak Arif dan Pak Jaya ini, sama-sama kedukun. Yang satu diserang dukun, yang satu minta obat sama dukun. Ya jadinya kayak gini, dua-duanya hancur. Ya tidak semua dukun itu hitam ya, ada juga dukun putih. Tapi ya tetap waspadalah, hati-hati. Tony Fs pamit, mohon maaf kalau ada salah kata. Demikianlah sebuah kisah. Semoga bisa terhibur dan bisa mengambil pelajaran. Sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih semuanya.